dari statement pihak dari Ya, sisi itu loh, itu belum bisa membuktikan bahwa dia adalah anak bapak biologisnya. Aku sering napain cewek, hah? Apa anaknya anak buah? Ngerti nggak? Nggak jaminan. Kita sering napain cewek hanya gara-gara dia cantik, ya. Pada bersama dia hamil, emang gua bapaknya enggak kan? Karena masih enak, nggak apa-apa deh. Gitu. Bang, tapi soal abang menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan Apa? Soal abang untuk menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan Lisa Mariana dan suaminya itu gimana bang? Apanya? Soal abang menyarankan untuk melaporkan Lisa. Oke. Nah, ini lagi. Jadi itu tadi kan normatif dari pihak si pacar, cewek, normatif dari pihak si laki. Nah, sekarang dari segi istri. Seorang istri, ya, secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Nah, kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gua laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai, ya kan? Karena kalau udah tersangka kan, di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan, bisa juga begitu. Nah, jadi ini semua permainan catur ini semua segi bisa. Ya? untuk pasal dan ancamannya? Apa? Untuk pasal dan ancamannya? Ancamannya sih perzinahan nggak sampai di bawah 5 tahun, nggak bisa langsung ditahan. Tapi kan itu pidana, bisa jadi tersangka gitu loh. Tapi ada kemungkinan juga pihak cowok juga melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik nggak sih? Oke, itu pertanyaan berikutnya. Apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok. Karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Polisi nanti bikin tes DNA, mana merugikan si cowok. Jangan-jangan benaran. Lagi pula di Indonesia ini tes DNA nggak jaminan, masih bisa diatur. Hati-hati. Diaturnya gimana? Ada pernah diatur isi hasilnya dia. Pernah kan ada artis cowok. Siapa itu cowok yang tiba-tiba Denso. saya nggak mau bilang nama deh. Tiba-tiba tiba-tiba hasil DNA-nya katanya tidak identik, bukan anak bapaknya. Padahal cewek itu, saya kenal cewek itu, datang ke gua lagi waktu itu. Kita bantu hukum, Bang. Ya dia diskusi gimana ini, ya gimana udah keluar hasilnya mau apa loh? Itu bahaya loh. Ya, jadi hasil namanya di Indonesia ini kan hasil lab, apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia ini? Yang ada asal ada hepeng katanya. Bang, berarti saran buat ke RK sendiri apa? Diemin tapi makin menjadi, kalau ngelaporin juga jadi bos. Bagi RK, saya tidak mau kasih saran. Saya bukan pengacara dia. Saya sekali lagi, saya hanya kasih normatif. Tergantung. Kalau dia tetap bertahan, jalanin aja di media terus, ya udah. Posisi sekarang buntu bagi dia. Biar aja gue digugat, ya kan? Ya kan? Ya kan? Bagi dia. Kalau dia mau kasus ini terus-menerusan di media, ya udah, do nothing. Ya kan? Biar si ceweknya yang gugat. Ceweknya gugat, ceweknya lagi-lagi tidak bisa langsung gugat bahwa itu adalah anaknya, harus gugat dulu tentang agar pengadilan memerintahkan tes DNA. Nah itu bisa 3 tambah 3 bisa 6 tahun, belum tentu menang lagi si ceweknya. Ya jadi tergantung. Ini kan menyangkut reputasi. Kalau si cowoknya biarkan aja udah tanggung, ya udah, si cewek gigi jari. Ya, cewek gigi jari. Kan bisa apa-apa. Gugat perdata sanggup bayar pengacara. Jadi itu harus pengacara yang pintar lagi. Iyalah yang ngerti. Ini masalahnya banyak masalah praktek ini. Itu loh, ya. Apa nggak ada niatan mau membantu pihak cewek? Saya Iya gitu bang, ditunjuk bang. Kalau ditunjuk salah satu gitu bang. Saya udah. Saya itu bukan kelasnya kayak perkara Fadel yang pengacaranya itu loh. Mungkin udah ada permohonan dari saya udah dapat. Nggak usah saya ngomong lah. Nggak, saya nggak lebar. Saya udah perkara-perkara besar lah, ya. Bang, tadi kalau Tapi ini kan bagus saya kasih
analisa hukum bagus kan, agar pengacara-pengacara muda itu pengacaranya si RK langsung nangkep loh. Begitu saya ngomong itu, 2 hari lagi mereka di presilisnya, kami akan bertahan kepada prosedur hukum pengadilan. Kalau ada perintah pengadilan baru kami mau tes DNA. Nah itu sesuai dengan kisi-kisi yang gue berikan. Ya, udah ngomong, ada kan di ada itu di video pengacara. Kalau ini Bang, kalaupun tes DNA tapi sama-sama saling mau, artinya RK boleh kesepakatan bersama. Oh yang apa sih yang tidak boleh? Itu bisa menguntungkan siapa Bang kalau menurut Abang? Kalau Tergantung. kesepakatan bersama ya. Ya, kalau si cowok rada-rada ragu, mendingan jangan. Ntar mirip. Kesepakatan bersama, kalau memang lu yakin, ya. Kalau memang lu yakin, tapi kalau enggak ya malah itu namanya gali lubang sendiri. Gitu. Lisa kan pede bang, terus menggaungkan ingin tes DNA terus bang. Apa? Lisa Lisanya pede gitu bang, pengen tes DNA terus gitu bang. Ya berarti dia yakin. Ya, berarti dia yakin. Masalahnya, walaupun yakin sudah, misalnya pun benar sudah hubungan berapa tahun, tapi itu kan tidak membuktikan bahwa dia ayahnya. Ya, bahwa ada hubungan bisa dibuktikan, pada aja nggak bisa. Karena cewek, aku aja bisa punya pacar lebih dari 1, cewek juga begitu gitu loh. Ya. Bang, mungkin kasusnya gini Bang, misalnya DNA dilakukan dan ternyata itu bukan anaknya Pak RK, kemudian Pak RK melakukan laporan pencemaran nama baik, itu akhirnya Harus dibuktikan dulu, Iya. Harus ada dulu tes DNA Iya. menyatakan bahwa dia bukan bapaknya. Nah setelah Berani dia tes DNA. Nah, persoalannya iya, itu, saya tadi berani kan nggak? saya Lisa ngotot gitu Nggak melakukan. bisa tes DNA kalau bapaknya nggak setuju, malah kan harus dicocok darahnya. Gimana sih? sangat Kalau secara seseorang hanya bisa dipaksa tes DNA kalau itu perkara pidana. Ini kan bukan perkara pidana, ini murni perdata. Secara perdata bisa seseorang digugat dulu di pengadilan. Itu pun kalau cuma perintah pengadilan menyatakan memerintahkan si cowok tes DNA. Kalau dia nggak mau apa? Makanya biasanya dalam gugatan itu ada pasal tambahan. Kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan, didenda 1 miliar sehari. Itu harus ada dalam surat gugatan. Kalau tidak digugat oleh si pihak cewek, nggak ada gunanya gugatan seperti itu. Karena ini perdata. Gitu. Kalau perdata itu putusan perdata, kalau tidak dipenuhi nggak ada sanksinya. Itulah kelemahan Indonesia. Kalau di luar negeri, di Singapura, putusan perdata kasih laksanakan, kau bisa dicekak di bandara. Sekarang ilmu berarti kalau misalnya emang Pak RK-nya nggak mau sekalian jadi ilmu nih Bang, walaupun udah digugat tapi Pak RK-nya nggak mau, tetap yaudah nggak bisa jadi kalau ada masalah gitu perintah ya. pengadilan. Nanti kan perintah pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Kalau hanya itu doang, Ya. si cowok bisa nggak mau. Nggak apa-apa. Karena ya? tidak ada sanksinya. Di Indonesia ini kan melawan putusan perdata nggak ada. Cuma makanya pengacaranya harus pintar. Di dalam gugatan ditambahkan gugatan dengan syarat ya memerintahkan si cowok melakukan tes DNA dengan syarat kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan didenda 1 miliar sehari. Itu boleh. Siapa yang mau 1 miliar sehari? Sebulan 30 miliar ya habis dong hartanya. Nanti bisa dilelang hartanya. Oh, dilelang. Itu namanya, itu dalam surat gugatan bisa begitu. Bisa. Jadi memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat kalau tidak dilaksanakan didenda. Itu boleh. Makanya di dalam gugatannya itu harus pintar bikinnya. Gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang ini dengan melihat posisi udah keburu mandi basah mau apa lagi? Mungkin bagi RK biarin aja deh. Makanya itu udah bikin press release. Tunggu proses hukum. Ya, kami hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Nggak akan ada lagi tuh. Abang